Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu saca cak sipanca winayo ca susikito. Subhasita jaya balang etang mangkala muktamang. Terpujilah Sang Bhagavaya Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagavaya Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagavaya Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Hendaknya seseorang meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, mentaati winaya, dan juga memiliki sopan santun di dalam berkata. Itulah berkah termulia. Saudara sekalian, dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita, seraya bersama-sama menyatakan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita pada Sang Tiratana, semoga kita selalu mendapatkan keselamatan, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga kita semua dapat memiliki batin yang kokoh kuat, fisik yang kokoh dan kuat, serta lancar usahanya dan selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan kekuatan, perlindungan, dan berkah kepada kita sekalian. Sadhu. 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 Bapak Pandita dan Upasaka Upasika, sungguh bahagia hari ini saya bisa bersama-sama dengan Anda untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saya duduk di sini bukan lebih pintar, tapi selalu kita sharing satu dengan yang lainnya. Topik hari ini tadi sudah disampaikan, yaitu bekal menjadikan diri pribadi yang unggul, tangguh, dan sukses. Jadi bekal apa yang harus kita miliki agar menjadi bekal untuk diri pribadi agar unggul, tangguh, dan sukses. Kemarin pada jam 11 pada waktu dalam perjalanan dari Petandaan ke Batu Riti, saya mendapatkan telepon dari kapia saya yang saya tinggal bersama beliau di Jakarta. Beberapa kali beliau telepon, tapi selalu telepon saya itu silent. Sehingga setelah 1 jam baru saya kebetulan membuka. Dan beritanya adalah sangat mengejutkan. Begitu saya mendengar isak tangis di telepon, maka beritanya pasti tidak menyenangkan. Dan ternyata berita itu adalah anak perempuannya yang paling kecil, usianya baru 19 tahun, hampir 20 tahun, meninggal karena bunuh diri dengan cara loncat dari tingkat 11 mahasiswi. Kejadian ini memang sering kali terjadi. Di Malang sendiri banyak mahasiswa yang suka mengakhiri hidupnya dengan meloncat ke sungai.
Dan pada waktu saya tanya, sebabnya apa dia bunuh diri itu? Bapaknya mengatakan depresi. Depresi karena beban sekolahnya yang begitu berat. Dan kedua, karena dibully teman-temannya. Hati-hati, bullying itu salah satu hal perbuatan buruk dan bisa mengakibatkan yang parah seperti ini. Oleh karena itulah maka saya mendengar tadi pagi dalam perjalanan dari Gianyar ke sini, kremasinya besok jam 11. Wah, saya mesti merubah perjalanan saya. Langsung saya buka agen perjalanan, yaitu Traveloka. Sekarang modelnya sudah cepat. Nah, sudah lihat jam berapa dimungkinkan saya pergi. Maka saya lihat ada flight pertama ke Jakarta jam 7 pagi. Sehingga jam 5 saya harus pergi. Masih dimungkinkan. Karma baiknya masih ada. Dan niat saya juga ada. Dan saya hanya semalam di Jakarta, esoknya harus berangkat ke Surabaya karena harus memberikan pelatihan di Surabaya. Sudah itu harus Rebu, harus berangkat lagi, terbang lagi ke Jakarta, menemui Bandi Dhamma Subuh. Semalam setelah makan siang, setelah diskusi, terbang lagi ke Yogyakarta, mengikuti kremasi atau pembacaan awam manggala untuk almarhum Pak Po Murdaya. Ya itulah yang saya lakukan. Kesana kemari untuk berbuat kebajikan, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat. Saudara kalian, kalau kita lihat terjadinya kematian ini, kita harus banyak belajar. Bekal apa yang harus kita miliki dalam diri kita agar tetap apa tadi itu tangguh, kuat. Untuk apa? Ya untuk hidup, sukses di dalam kehidupan ini. Kalau tidak, kita itu kan hancur. Oleh karena apa? Yang pertama adalah kita tahu adanya hukum anicca, tidak kekal, selalu berubah. Keinginan kita belum tentu terpenuhi. Keinginan-keinginan kita belum tentu bisa terwujud. Ini inti ajaran Sang Buddha, adanya anicca. Karena itulah dibutuhkan kesadaran kalau terjadi anicca. Kita harus bisa melihat diri sendiri, bekal apa yang harus kita miliki, sehingga saya bisa mengayuh kapal atau perahu yang kita tumpangi ini selamat melewati badai dan ombak untuk mencapai pantai seberang. Yaitu apa? Selamat. Seperti ini kan tidak selamat. Karena apa? Dia nggak tahan. Kapalnya terbalik. Atau sengaja dibalikkan. Sudahlah, saya nggak kuat, saya lebih bagus saya mati di tengah lautan ini. Belum sampai kita itu membalas budi kepada orang tua, kita sudah mengakhiri. Beberapa pengalaman saya menghadapi orang-orang yang bunuh diri begini. Kadang-kadang meninggalkan istri dan anaknya karena nggak kuat menahan duka. Duka ini macamnya banyak sekali. Seperti ini kan dukanya sekolah. Kalau saya bandingkan dengan saya, dulu saya sekolah kok nggak sampai stres ya. Apalagi depresi. Malahan kalau bisa sekolah itu nanti aja, jalan-jalan sekarang.
Ada yang begitu bisa. Buat saya dulu hande santai-santai aja lah. Sekolah itu nomor 2. Menghibur diri nomor 1. Itu kan berbeda dengan orang yang pada saat ini sekolah dipenuhi beban yang begitu beratnya. Belum lingkungan yang menekannya. Orang tuanya termasuk cukup berada. Bukan orang miskin. Oleh karena itulah maka dia bisa disewakan apartemen tingkat 11. Sedangkan mahasiswa yang lain, aduh berat. Ini karena apa? Menjadi anak orang kaya. Tidak tahan banting. Karena apa? Selalu hidupnya dipermudah. Lain dengan anak orang yang biasa yang hidupnya susah. Harus dia bertahan. Kalau saya tidak bertahan, saya akan mati. Karena itulah memahami anicca itu sangat penting, karena dengan ada anicca ini ada duka. Anicca selalu akan ada duka. Oleh karena ada atta, ada aku, ada pribadi, dibully, nggak kuat. Oleh karena itulah maka kita harus belajar adanya anicca, dukaan, atta itu gunanya di situ. Kalau ada anicca, hati-hati, awas. Kalau merasa aku dihina orang, aku diremehkan orang, aku direndahkan orang, bolak-balik aku disalahkan orang, aku dihindari orang, selalu aku, maka dampaknya orang itu akan kena stres. Kalau stres itu tidak bisa diatasi, maka dia menjadi depresi. Kalau sudah depresi, ya harus ngomong, harus diajak ngomong orang yang lain. Kalau perlu pergi ke psikiater. Psikiater yang juga yang unggul dan gak dibayar, itu Anda tahu siapa? Biku. Biku itu psikolog yang gak dibayar. Meskipun saya tinggal di rumah itu, anak itu tidak pernah mau dekat dengan saya, bicara-bicara dengan saya, tidak pernah. Kalau kokohnya selalu kalau dengan saya diskusi. Dan saya bisa mengarahkan kokohnya itu yang nomor 1. Sekolah di Perancis, sampai sekarang masih di Perancis. Sekolahnya dalam bidang kuliner. Yang kedua saya arahkan bisa mengambil S2 di Belanda. Ini ayahnya itu memang agak ya termasuk orang totok lah ya. Orang. Kemudian yang ketiga bisa saya arahkan sekolah di Singapura. Nah yang keempat ini nggak pernah bisa berdialog dengan saya karena usianya jauh. Saya pasti seperti encek-enceknya ya. Encek-encek atau apa namanya, engkong itu. Karena itu cucu saya kalau manggil saya juga Kongte, engkong bante. Ya, ada umat itu anaknya di Surabaya juga kalau nggak Kongte, engkong bante itu. Nah saudara sekalian, nah ini sangat penting sekali. Adanya depresi, kehidupan sekarang itu depresi itu sangat penting sekali. Stres pasti ada. Jangan pernah takut dengan stres. Karena stres itu yang merupakan stimulasi untuk kita maju. Stimulasi untuk kita berani. Untuk stimulasi kita itu selalu melangkah ke depan. Belajarlah Dharma, ini sangat penting. Karena itulah maka di dalam kehidupan ini kita membutuhkan 3 hal itu. Kita harus menyadari apa yang nomor 1. Harus memiliki saddha. Punya keyakinan. Keyakinan yang 2 dalam bidang materi, yang 1 dalam bidang non materi. Bidang materi itu mempunyai keyakinan saya harus sukses,
saya ingin menjadi apa akan datang. Sekolah apa yang saya ikuti. Harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya inginkan dan itulah yang akan saya perjuangkan. Karena kalau Anda tidak perjuangkan, mustahil Anda akan memetik. Karena kita percaya adanya hukum karma. Apa yang Anda ingini? Seringkali seseorang itu tidak tahu keinginan apa. Sekolah asal sekolah aja. Tidak disesuaikan dengan wataknya. Tidak disesuaikan dengan tubuhnya. Misalnya tubuhnya kurus, kok kepengen jadi model. Ya, oh bisa juga kalau mau. Ya, model kalau wanita itu twiji. Wah, kurus-kurus tapi menarik. Tapi kalau laki-laki kurus jadi model, model apa ini? Harus tahu modal apa yang harus saya miliki, baik itu materi maupun non materi, keinginan-keinginannya apa, nantinya saya ingin jadi apa. Itu yang harus dirumuskan. Nah, seringkali kalau kita tidak memahami itu, maka seringkali kita minta bantuan psikologi untuk membuat analisa apa sih kesenangan saya ini. Itulah yang harus dilakukan, sadar, mempunyai keyakinan akan apa yang akan saya raih untuk masa depan. Saya juga demikiannya. Dulu nggak ada yang menuntun saya nih, ya harus tahu sendiri, cari sendiri. Sifat saya seperti apa? Dulu waktu saya masih muda, sifat saya tuh waktu kecil nggak pernah bisa ngomong, selalu gagap, kakak gitu loh. Tapi sekarang kok jadi pembicara bolak-balik kemari gitu. Bisa dirubah, biarpun itu gagap. Saya ini apa? Apa yang bisa saya punyai? Bekal apa yang kita mulai? Nah, ini nomor satu, lihat bekalnya apa? Bahu saja. Yaitu apa? Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan apa? Itu yang saya gali dari 3 anak-anaknya umat saya itu. Ya, umat saya itu umat Mahayana, bukan Theravada. Ya, tapi saya selalu diterima. Ya, dengan senang hati di rumahnya beberapa biku Theravada juga. Beliau orang Mahayana, aktivis Wihara Mahayana. Jadi kita harus mengetahui knowledge. Kita harus dengan keinginan itu, maka kita nomor 1 adalah tanya dulu. Pengetahuan apa yang saya harus miliki untuk bisa meraih harapan dan cita-cita saya. Seperti juga Bodhisattva Siddhartha. Itu dimulai dari apa? Pada waktu tinggal di surga, saya ingin mengakhiri tumimba lahir. Selama beliau masih di surga, dapat enaknya, dapat 72 bidadari barangkali ya. Saya ingin mengakhiri duka. Saya ingin mengakhiri tumimba lahir. Sehingga beliau apa? Diskusi dengan para dewa, turun ke bumi. Jadi tekad itu harus ada dulu. Sadda itu dimulai dari keinginan, kemudian diwujudkan dalam bentuk tekad, aditana. Dan untuk itulah maka kita juga lihat bagaimana Pertapa Gautama mewujudkan cita-citanya. Meskipun hidup enak sebagai putra mahkota, punya istri cantik, rumah bagus, semuanya serba ada. Pada akhirnya mengatakan, ini bukan cita-cita saya. Maka meninggalkan istana dan pergi ke hutan. Dan di sana juga belajar, Bahu Saca itu belajar. Waktu di istana belajar memanah, belajar berorganisasi, bagaimana memerintah dan sebagainya. Tapi rasanya ini bukan bidang saya. Saya juga demikian. Waktu saya lulus sarjana, saya diterima di Bank Amerika.
Saya ditugaskan di valuta asing, foreign exchange. Di situ saya apa? Ya harus belajar. Karena bidang saya bidang hukum. Hukumnya hukum pidana. Skripsi yang mengenai pembunuhan. Surveinya, risetnya di penjara-penjara. Nah ini kan mestinya kan jadi kepala penjara saya ini. Ternyata sekarang terpenjara jadi biku ini. Nggak bisa kemana-mana, terpenjara jadi biku. Betul-betul. Saya harus belajar. Bahu saja. Kemudian apa? Harus terampil. Semua bentuk pengetahuan yang saya miliki atau Anda miliki harus bisa diterapkan untuk lingkungan masing-masing. Jadi knowledge and skill ini satu pasang. Seperti mata uang itu dua muka. Pengetahuan harus terus-menerus Anda harus pelajari sampai nanti dikremasi. Saya pun sampai hari ini tidak selesai juga belajar. Hari ini sebenarnya saya mau bertemu dengan seorang biku unggul yang ada di Pak Merte ada. Banti Bodi, orang bule menerjemahkan Tipitaka berjilid-jilid. Dan saya ketemu beliau di London, di New York, di suatu wihara Mahayana. Yang kedua saya juga ketemu beliau di California, wiharanya tuh semuanya orang asing. Jadi saya pun harus belajar. Tidak bisa tidak belajar. Ini namanya belajar seumur hidup. Long life learning. Ya kalau bisa nanti belajar. Jalan ke neraka itu mana ya? Jalan ke surga itu mana ya? Nanti begitu mati nanti lihat, udah tahu kalau ke kiri itu neraka. Biarpun banyak cewek-cewek cantik-cantik, biarin aja. Lihat yang sini gundul-gundul itu semua kok ke kanan semua itu. Gak menarik itu. Jadi mesti belajar. Nah knowledge ini bahu saja and si panja. Semua ilmu pengetahuan yang Anda punyai dan saya punyai harus bisa diterapkan. Diterapkan itu apa? Dana. Untuk siapa? Untuk orang lain. Dengan mata kita lihat orang itu miskin, maka menimbulkan keyakinan sadar terhadap hukum karma. Saya harus bantu dia. Walaupun saya punya sedikit, saya kasih sebagian dari sedikit itu. Kalau orang itu bodoh, tidak pinter, saya kasih pengetahuan. Saya berikan les cuma-cuma. Dan sepunya. Kalau orang itu lemah, saya bangkitkan kembali. Kalau orang itu pemarah, saya harus menjadi peramah. Agar dia yang dari marah bisa tersenyum dan marahnya bisa hilang. Itu semua dana. Nah, kalau kita mempunyai keyakinan itu, ya, maka itu tidak akan pernah mengalami stres. Stres sedikit-dikit ya bolehlah. Untuk menjadi apa? Menjadi stimulan untuk saya harus bisa atasi itu. Seperti Siddhartha, Pertapa Gautama. Setelah belajar dari 5 pertapa dan banyak sekali para biku, akhirnya mengatakan saya akan duduk di sini, tidak akan beranjak, walaupun daging saya kering, tinggal tulang belulang, saya tidak akan beranjak sebelum tercapainya cita-cita saya. Jadi gunanya beragama itu di situ. Kita pelajari, kita renungkan, kemudian kita jadikan pegangan. Ini yang dikatakan sebagai saddha. Saya juga begitu dulu terlalu banyak main-main,
ya suka berorganisasi agama Buddha keliling-keliling kemana-mana. Begitu mulai terancam karena adanya peristiwa nasional yang mengerikan G30S, maka saya mengambil langkah. Saya harus bisa menyelesaikan sekolah ini dalam tempo 3 bulan. Orang lain berdemonstrasi rame-rame, saya bergerak, saya belajar. Ini waktunya sudah habis, tidak bisa lagi main-main lagi. Akhirnya bisa juga lulus. Nah, kalau tidak ada keyakinan ini, jadi keyakinan ini harus sadda, ini bagian penting. Setelah ada anicca, dukkha, anatta. Dukkha ini ancaman. Kalau Anda tidak bisa merubah dukkha ini menjadi sukha, maka hancurlah kehidupan Anda. Seperti ini tadi. Seperti anak ini. Nah, karena anicca tidak bisa kita rubah. Yang ada bisa kita amati, kita lihat, dan kita sikapi. Nah, cara menyikapinya itu adalah dengan jalan dharma. Pegang teguh dharma itu. Dialah yang bisa menjadi pelindung kita untuk waktu yang lama sekali, bahkan sampai kehidupan yang akan datang. Jadi anicca, dukkha, anatta. Awas. Atta itu harus dirubah menjadi anatta. Tidak ada yang dibully. Saya kalau mengajarkan sama cucu saya, anak angkat saya, waktu masih kecil kalau diledek teman-temannya itu marah. Wanita juga marah, tersinggung. Saya bilang jangan tersinggung. Lihat mukanya. Kalau kayak gitu itu cakep enggak? Enggak. Lah ya sudah. Kalau kamu marah-marah, mukamu juga enggak cakep. Kalau perlu kamu tuh bawa kaca. Kalau dia marah-marah, lihat di gini ini wajahmu gitu. Pasti dia lari gitu. Jangan diikuti. Karena kalau kita mengikuti keburukan itu, maka kita itu memperoleh keburukan. Kalau kita mengikuti orang berbuat jahat pada kita dengan membalas, maka kita pun akan terseret. Itulah gunanya kita itu untuk mengatasi stres. Apa jadi biku enggak stres? Bisa stres. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh jalan-jalan ke Batu Riti ke sana, tidak boleh pergi ke mana tempat pantai. Nanti dilihat di sana yang polos-polos. Kalau ini kan tidak polos ini gitu. Gak boleh makan pun tunggu dulu. Ya kemarin juga saya katakan di wihara. Para bante itu tidak pernah makan makanan panas. Hari ini spesial loh. Makanan ini panas, masih panas. Loh, kenapa bante? Ya dana yang diberikan kan sudah adem semua. Sudah adem semua. Ada sop sudah adem. Soto adem. Semua adem. Jadi nggak ada yang panas. Ini jadinya spesial. Istimewa saya bilang. Ya jadi biku itu bisa stres. Kenapa banyak biku yang lepas jubah? Karena seringkali stres, bosannya setengah mati. Enak aja umat mengatakan meditasi bante. Dirinya sendiri kalau meditasi setengah mati. Kalau sudah nyuruh bante itu meditasi aja. Ada juga dengar saya di WA, itu ada umat di daerah Singaraja sana mengatakan, Jaya medit itu kok keluyuran aja, kapan meditasinya itu? Loh, dia nggak tahu. Emangnya kalau saya meditasi terus bilang, saudara-saudara saya mau meditasi. Ya tidak. Saya menjalankan tugas. Sebenarnya saya ke sini, saya memberitahukan Pak Komang, saya hanya ceramah di 3 tempat saja. Yang lainnya saya mau istirahat. Tidak taunya di 6 tempat. Ya sudah dijalankan. Dengan apa? Tanpa beban. Karena itu ya nomor 1 itu adalah kita memiliki sadda. Keyakinan. Saya bisa, saya berhasil.
Saya tidak pernah putus asa seperti apa yang dilakukan oleh Pertapa Gautama. Meskipun Sang Buddha sudah mencapai mencapai nibbana. Sebenarnya tugasnya sudah selesai. Tetapi atas permintaan Brahma Sahampati, babarkanlah dharma ini untuk dewa dan manusia. Sayang ilmu yang Anda dapatkan itu gak dibabarkan pada orang lain. Jadi meskipun Sang Buddha sudah mencapai kesempurnaan, masih juga berdana dalam pengertian kiriya, melakukan sesuatu tanpa intensi apa-apa. Kalau kita kan kepengen diwahkan, pangan dihargai. Beliau enggak. 45 tahun beliau masih berjalan membabarkan dharma, tidak hanya kepada manusia, juga kepada para dewa dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi yang pertama harus ada keyakinan. Dan yang kedua adalah harus memiliki karuna. Karuna itu apa? Kasih sayang yang sifatnya memberi, giving. Kalau metta masih di dalam otak kita, di hati kita, belum keluar. Begitu sudah diwujudkan, itu merupakan karuna. Ibaratnya seseorang itu menyukai pasangannya yang cantik, jelita, masih juga dipendem aja, nggak diomong, nggak. Maka si wanita itu tidak tahu kalau dia masih mencintai. Tapi kalau itu diwujudkan dalam bentuk karuna, loh jalan kaki, ayo ikut saya. Atau kalau ulang tahun dikasih bunga, dikasih ucapan selamat. Demikian juga Anda. Hitung nanti berapa banyak orang yang mengirimkan selamat Waisak di HP Anda. Itu menandakan sama dengan banyaknya Anda memberikan karuna kepada orang lain. Kalau cuma sedikit, Anda harus tahu diri. Saya ini ternyata orang yang pelit. Gak mau mengucapkan selamat kepada teman-teman lain. Berarti kalau sudah Waisak itu bingung. Lebih dari 100 yang mengucapkan selamat. Jadi apa? Beban lagi. Bagaimana menjawab 100 orang itu? Yang satu Buddhis, yang satu non-Buddhis. Pasti balasannya beda. Belum yang WA grup. Wah, satu grup bisa berapa puluh itu. Grup lain sekian puluh lagi. Saya bersyukur saya diperhatikan orang banyak. Tapi kalau saya terima cuma sedikit, berarti apa? Saya harus tahu diri. Saya kurang memberi perhatian. Kurang memberikan empati kepada orang lain. Itu dengan cara demikian itu pun bisa memperkokoh batin Anda. Saya tidak pernah sendirian. Saya memiliki banyak sahabat. Nah, kedua ini sangat penting juga. Memiliki sahabat, dan hari ini saya dapat WA juga sahabat saya yang 3 hari yang lalu masuk rumah sakit, wanita, teman kuliah tahun 1960. Sampai hari ini saya memiliki WA bersama teman-teman itu. Tahun 60, jadi berapa puluh tahun yang lalu? 60 tahun yang lalu. Masih bersahabat. Saling kita mendoakan kalau dia sakit, ayo kita doakan dia. Ya, dan hari ini saya dengar meninggal dunia wanita. Teman satu kuliah. Karena ini akan mendorong kita itu apa? Memiliki hormon-hormon yang membahagiakan. Karena apa? Subhasita ajak balanang begitu. Kita memiliki sahabat yang banyak.
Dengan sendiri kita tuh pasti mempunyai ucapan-ucapan yang enak didengar, saling membantu dan sebagainya. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, yaitu memiliki wirya, semangat tak terkalahkan. Itu adalah bensinnya kalau mobil itu. Selama mobil itu punya bensin, Anda bisa pergi kemanapun juga. Jadi memiliki sada, memiliki karuna, dan yang ketiga memiliki wirya. Yang lain juga memang penting ya, merupakan beban-beban itu. Nah kalau itu Anda memiliki, maka dengan sendirinya di dalam Anda menjalankan kehidupan ini, yaitu memiliki nama dan rupa, fisik ini kita miliki, kemudian nama itu batinnya kita pelihara secara sehat, di mana Sang Buddha mengatakan arogya paramanglaba. Jadi tidak sakit itu adalah laba yang terbesar, keuntungan yang terbesar. Seperti saya ini, kemarin saya kan dari Kuala Lumpur itu mengunjungi dokter saya untuk cek hasil operasi syaraf kejepit. Dokter mengatakan bagus, sudah lanjut bisa ke Denpasar ini. Denpasar 7 hari masih juga diteruskan. Karena apa? Pertama memiliki mental yang sehat, nggak pernah menyesal. Kalau dulu waktu saya masih jadi konsultan, kalau diundang oleh perusahaan lain, pertanyaan saya yang pertama, wani piro, berani piro, kalau ceramah berapa honornya. Lah kalau sekarang honornya tuh gede, ya. Kalau dulu pergi kemana-mana belanjanya ke Singapura itu, ya kayak kemarin saya sebelum operasi saya di Singapura dulu, umat berdana apa coba? Minyak angin. Saya bilang sama mereka, ini loh perbedaannya. Waktu saya masih menjabat dulu kalau ke Singapura, belinya selalu minyak wangi yang Givenchy, yang ke apa dan sebagainya yang itu bagus. Sekarang sudah tua begini, bukannya dikasih minyak wangi, dikasih minyak angin, banyak yang saya tinggal akhirnya. Nah itu bedanya. Tapi bagaimana dikasih minyak wangi angin pun happy, karena si pemberi merasa ini orang sudah tua, pasti yang digosok itu minyak angin. Kalau dulu waktu masih muda sukanya pergi ke disko, ya, ejreng. Sukanya ke diskotek. Sudah tua gini bolak-balik pergi ke apotek. Ada sudah serenteng gini apotek begitu. Ya kemana-mana datang. Nah, jadi kita itu harus tahu dengan dasar 3 ini, bagaimana kita itu supaya menjadi orang yang nomor 1 unggul. Harus menjadi orang unggul. Karena dengan unggul itu kita itu dihargai orang banyak. Sang Buddha mengajarkan kalau kita hidup itu nomor 1 apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat, kalau jubah ini sudah tidak ada manfaatnya, karena bentuknya sudah belel, sudah banyak sobekannya, dipakai buat apa? Ya paling-paling buat spray. Kalau enggak spray dipakai untuk keset. Oleh karena itulah maka kita itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Dan harus unggul. Unggul sesuai dengan apa yang Anda ingini. Apa hobi Anda? Hobi Anda itu apapun juga harus unggul. Supaya apa? Orang membutuhkan kita dan kita bisa membantu mereka. Jadi keunggulan ini sangat penting. Di sekolah saya juga unggul waktu kuliah dengan teman-teman itu. Karena itu kita itu masih berhimpun.
Belum waktu masih kerja dulu di perusahaan, ya di perusahaan waktu di Indofood, ya nomor satu yang saya lakukan, saya lihat, banyak umat Budanya. Saya bikin organisasi, namanya Perbudi. Sampai hari ini masih berlangsung. Sudah saya tinggalkan sudah 15 tahun lebih, ber-20 tahun. Kemarin merayakan. Ya. Jadi kita itu kalau itu bermanfaat, berlangsung, maka kita itu menjadi monumen bagi orang, membanggakan orang banyak, membanggakan keluarga terutama, keluarganya sendiri, anggota, membanggakan keluarga lebih besar lagi, membanggakan semua umat. Sopir saya itu agamanya Islam yang dulunya kolot sekali, kemudian tiap hari saya itu ceramain, karena dalam mobil itu omong apa ya, omong dharma. Sehingga sekarang pun kalau ketemu biku itu didatangi, kenal Jaya Medo ya? Oh iya kenal, wah itu bos saya dulunya. Karena apa? Buatlah orang lain bangga pada diri kita. Itu kita itu mempunyai niat. Kalau Anda mau pakai bros, pasti mencari bros yang disukai dan bisa dibanggakan orang lain. Juga gitu, sahabat juga begitu. Ini sahabat saya loh, itu rumahnya itu sahabat saya loh Bante, dulunya begitu. Jadi satu adalah keunggulan itu harus kita miliki sesuai masing-masing. Apakah dia jadi dalam bidang kuliner, apa tukang kayu. Jokowi jadi tukang kayu bisa jadi presiden. Ya kan? Siapa yang mengira? Meskipun sekarang dipersoalkan mengenai ijazahnya asli atau palsu. Sekarang banyak orang yang palsu. Cinta pun banyak yang palsu sekarang itu. Waktu masih punya duit banyak, cintanya besar. Begitu duitnya merosot, seringkali cintanya juga merosot. Hati-hati. Kalau kita masih punya pangkat, kita punya uang, teman kita banyak. Tapi kalau sudah duit kita merosot, pangkat kita merosot, enggak menjabat lagi, mulailah satu persatu itu meninggalkan kita. Saya alami sendiri. Karena itu kita harus tahu hukum anicca seperti itu, maka kita bisa mengatur diri kita sendiri seperti apa. Walaupun saya begini saja, pakai jubah sudah seminggu enggak dicuci, enggak jadi masalah, orang masih menghargai. Meskipun enggak punya uang, masih juga diundang orang. Bagaimana kita itu menjadi orang yang dihargai orang, karena itu memang kita itu memang berharga bagi banyak orang. Dan ini disebabkan karena apa? Yang kedua tadi adalah unggul apa? Tangguh itu karena ada anicca kita nggak pernah peduli. Begitu ada anicca berubah turun, nggak baik, tidak enak, kesempatan ini saya untuk bagaimana bisa atasi ini. Jangan menyerah karena ada begitu kita nangis. Ibaratnya orang belajar naik sepeda kita dulu. Kalau kita jatuh belajar sepeda itu, kemudian hanya nangis duduk ngemprok, bisa nggak kita itu naik sepeda lagi? Tidak bisa. Hanya bisa kalau kita apa? Berdiri, coba lagi. Berdiri, berlari, jatuh lagi, enggak apa-apa. Kasih konidin, obat merah, lagi dan sebagainya. Juga demikian dengan meditasi. Tiap kali saya ketemu orang, Bante, aduh saya nggak bisa meditasi, pikiran saya lari ke sana kemari. Lah ya memang itu. Ya biarin aja, kita lihat, ayo lari kemana kita perhatikan. Saya memperhatikan pikiran saya, maka tahu siapa saya itu. Gak akan diam. Bertambah Anda khawatir, takut dan sebagainya, maka Anda gak akan dapat kemajuan. Ketangguhan ini penting sekali untuk bisa kita memperoleh. Yang ketiga tadi apa? Sukses. Sukses itu apa? Tercapainya apa yang dicita-citakan, apa yang diingini. Nah di sini letaknya. Kalau sukses yang enggak tercapai atau kurang tercapai itu duga. Karena itu di dalam mengeset target, jangan tinggi-tinggi.
harus realistis, madya saja. Tercapai senang, kita gembira. Enggak tercapai, besok kita cari lagi. Kalau memang belum tercapai, enggak apa-apa, besok kita mulai lagi. Revenge, balas dendam, harus maju lagi, maju lagi. Kita bisa sampai ke sana kalau kita mau maju satu langkah. Enggak bisa maju, enggak apa-apa, cari tongkat. Jangan menyerah. Ya, saya habis dioperasi, pulang ke wihara di Malang, nomor 1 pakai walker, satu-satu begini. Semua orang ngada, "Lo Bante begitu?" Iya, ini saya lagi latihan, gak usah malu. Sudah itu kena, sambil pakai kursi roda. Kemudian kursi rodanya gak ada, pakai tongkat. Jalannya juga satu persatu seperti anak kecil lagi. Tetah, begitu. Nah sekarang sudah bisa banyak jalan, ada kemajuan. Pantang menyerah, tangguh, tabah. Kalau hidup itu memang juga harus memerlukan itu. Nah sukses itu kalau tercapai. Nah sekali lagi bahwa sukses itu akan dicapai kalau Anda memiliki suko, rasa bahagia. Saya bahagia. Jangan sampai mengatakan, "Aduh Bante, saya akan bahagia kalau punya pacar yang cantik sekali." Ya, saya bilang punya pacar cantik itu ada biayanya loh. Kalau enggak punya biaya, biayaan. Tapi kalau Anda mengatakan, "Ya pacar saya walaupun tidak cantik bahagia, tidak cantik Bante, walaupun saya juga bahagia, senang sekali karena saling mengerti, saling mendukung, saling ini." Jadi kalau kita mengatakan pakai walaupun, itu bahagia ada di situ. Tapi saya akan bahagia kalau itu kebahagiaan itu enggak dapat. Sukses juga enggak dapat. Kenapa? Selalu enggak puas. Aduh dapat segini, aduh dapat segini, selalu aduh, mengeluh melulu. Tidak akan bahagia. Karena itulah yang namanya suko. Itu adalah bahagia ya, yang kita rasakan di dalam. Bahagia di dalam arti saya bisa memperoleh apa yang saya harapkan. Meskipun kembali tidak 100%. Yang kedua adalah saya bahagia oleh karena saya bisa menikmati apa yang saya peroleh. Belum tentu orang kaya itu bisa menikmati. Kalau kaya raya tapi masuk rumah sakit mau apa? Habis di sana. Waktu masih hidup tidak mau berdana. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, berdana kepada rumah sakit mau. Ratusan juta miliar pun mau dia. Kalau perlu sampai ke Amerika kemana-mana, ujungnya MATI. Tapi waktu hidup dia tidak mau berdana. Tetapi kalau mau berdana dengan ikhlas, dengan rela, dengan tidak tanpa pamrih, tidak mengharapkan, itu akan memperkokoh diri kita sehat dan usianya panjang. Percayalah, karena usia saya udah panjang. Tapi nggak tahu diperpanjang lagi apa enggak nanti ini. Ya. Karena itu kakak saya selalu tidak senang kalau lihat saya itu sehat. Karena apa? Tuh kalau sudah sehat mulai keluyuran. Coba kalau sudah tidak sehat, badannya hasil labnya jelek dan sebagainya, pasti mulailah tinggal di wihara, duduk meditasi, yang tenang-tenang aja. Ya. Itu kakak saya begitu. Tapi dampaknya kakak saya tidak pernah sehat. Tidak pernah kemana-mana, nggak tahu saya sampai kemana pun juga. Saya ke Australia juga pakai tongkat pun saya siap. Ke Amerika pun pakai tongkat, ayo. Meskipun badannya sakit, tidak apa-apa. Sakitnya bisa ikut saya kemana-mana kok. Ya, selalu kita harus apa? Memperkokoh dengan suku itu tadi. Nah kalau itu, maka sukses itu adalah hak kita.
Jadi kita bahagia karena memperoleh apa yang kita harapkan meskipun tidak 100% sesuai targetnya. Kedua, saya bisa menikmati. Tidak semua orang bisa menikmati. Yang ketiga adalah saya bahagia karena bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain. Dan yang keempat, saya bahagia karena tidak pernah menyesali apa yang telah saya perbuat. Tidak menyesali karena sudah bisa berbagi tadi. Jadi berbagi itu bagian daripada munculnya hormon-hormon kesehatan itu. Karena itulah maka dana itu nomor 1 diajarkan Sang Buddha. Nomor 2 adalah sila. Nah, nomor 3 ini adalah relaxation, samadhi. Untuk mengontrol pikiran-pikiran kita dan emosi-emosi kita. Jangan suka emosional. Jangan emosinya tinggi. Lihat aja di televisi. Terjadinya perselingkuhan. Orang pandai, meskipun bau sacak dan sipa, kalau moralnya tidak baik, ya kita lihat di TV itu. Terlibat di seluruh bangsa Indonesia itu tahu perselingkuhannya dan sebagainya. Ya, oleh karena apa? Yaitu winayoja susikito. Winaya tidak dipegang. Sehingga apa? Seluruh Indonesia tahu korupsinya apa, tahu selingkuhannya apa, tahu itu anaknya selingkuh apa tidak, dan sebagainya begitu. Karena itulah maka winaya susi kita itu juga penting memegang winaya. Dan yang terakhir adalah subhasita. Balanang. Ucapan yang ramah tamah, ucapan yang enak didengar, ucapan yang mengandung kebenaran. Sehingga apa? Kita bisa dipercaya orang. Itu pun juga saya alami sendiri. Sudah jadi biku begini, masih ditelepon. Pak, ini ada proyek ini. Wah, proyek ini. Sudah proyek berarti duit ini. Udah mikir lagi, mau terus jadi biku apa enggak ini ya gitu. Akhirnya orang itu saya datangi, begitu saya datang baru kaget, loh jadi biksu katanya. Wah ya enggak jadi katanya. Ya kalau enggak jadi enggak apa-apa. Tapi mau enggak saya carikan teman saya yang bisa dipercaya, yang bisa membantu Anda. Jadi rezeki yang mestinya datang kepada saya bisa berikan kepada orang lain. Enggak apa-apa, saya enggak. Tapi nanti saya akan meng-guide dia. Jadi pada waktu saya menjadi konsultan sudah enggak lagi kerja. Kalau jadi dapat proyek, saya ingat teman-teman saya yang sehati. Ayo kita kerja bersama-sama, gotong royong, sama-sama digotong. Dikerjakan secara bersama-sama dan saling percaya, saling membantu. Kemudian royongnya, hasilnya ayo dibagi secara bersama-sama. Ya tentu saya sebagai kepalanya dapatnya lebih kan gitu. Ini jatah saya, ini yang ini ayo kita bagi. Dengan demikian maka yang ada adalah kebahagiaan aja. Dan mereka pasti selalu mendoakan kita-kita. Ya, ada saja. Nah itulah saudara sekalian, bahwa bekal-bekal yang harus kita miliki itu dari Dharma. Yang kita pelajari dalam bentuk bau saca, di dalam bentuk pariyati, kemudian sipanca, sipa, itu dalam bentuk pati-pati. Nah hasilnya itu pati weda itu orang lain yang bisa menikmati, membenarkan, membaiki dan selalu bahagia, happy, maka rezekinya datang. Jangan menggantungkan wani piro dulu. Belum tentu orang itu happy, tapi kalau ya bagaimana baiknya, kesepakatannya baik mana, maka itu kita itu akan memperoleh kebahagiaan yang sangat besar. Itulah bekal Dharma
yang akan melindungi kita, yang bisa memberikan jalan keluar untuk kita hidup bahagia dan sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia, tetapi bahagia itu akan mendatangkan sukses. Seringkali orang berkata, waduh, saya kalau sukses memperoleh mobil, sukses ini, sukses itu, dalam bidang uang, harta, pangkat, ketenaran, itu semua pada akhirnya juga berubah dan tidak membawa kebahagiaan. Tetapi kalau Anda menggunakan kekuatan bahagia sebagai bekal, sebagai sumber, bekalnya itu juga bahagia, itu kepuasan. Kecil pun puas, menengah puas, besar apalagi. Saya kenal dengan Pak Budi Setiawan itu, dulu Kapolda Bali. Mana Pak Budi? Waktu dari Kapolda, enak enggak? Enaknya cuma sedikit. Oh, yang banyak apa? Enak. Enak katanya. Kalau enaknya cuma sedikit, tapi enaknya yang gede itu loh. Ya demikian juga kita juga gitu. Ya kita happy aja lah. Meskipun sibuknya seperti apa, selama masih orang itu membutuhkan kita dan kita mampu, do it. Duit itu duit. Duit itu lakukanlah. Nanti itu duitnya datang datang aja sendiri. Ya buat saya Bante juga duitnya datang sendiri. Ya seperti tiap bulan itu wihara juga akan dapat makanan banyak, dapat dana yang banyak, mendirikan ini bisa. Ya meskipun bukan untuk pribadi. Itulah makna dari bekal itu, judulnya tadi apa? Bekal itu tadi apa Romo? Judulnya bekal. Iya, sudah hilang saya tuh. Ya orang tua ya begini, pikirannya sudah sering kali hilang. Bekal untuk pribadi. Bekal menjadikan diri pribadi yang unggul, tangguh dan sukses. Bekal menjadikan diri pribadi itu menjadi unggul, tangguh, sukses. Dan ya yang saya umpetin itu bahagia itu dan bahagia. Tapi kalau orang senang sukses dulu baru bahagia. Tapi Anda sebagai pengikut Buddha harusnya mulai dengan bahagia. Suku barulah yang namanya sukses itu. Meskipun nggak jadi tidak menjabat lagi, nggak apa-apa, masih dihargai orang. Banyak orang-orang terkenal. Jangan sudah tidak menjabat, cari-cari cara supaya dihormati orang. Itu enggak laku itu. Ya. Baik, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, kita dapat menyongsong hari raya Waisak yang depan ini dengan penuh kebahagiaan bagi semuanya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Jaya Medotera. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan batin kita semua. Selanjutnya disediakan waktu untuk tanya jawab. Anumodana Bante atas Dhamma Desananya. Perkenalkan saya Stevin, saya mau tanya terkait berdana Bante. Nah, saya kan pernah dengar Dhamma Desana juga dari Bante lain kalau berdana itu baiknya disertai dengan keyakinan juga. Keyakinan akan hukum karma, yaitu dana ini akan menghasilkan buah. Nah cuman ketika dipikir kayaknya kalau saya merasa kalau dengan keyakinan seperti itu jadi kesannya kayak pamrih. Sedangkan kalau misalnya kita bilang kita berdana tapi nggak mengharapkan buah juga, itu kan kayak agak munafik dan tanpa kebijaksanaan. Mohon mungkin arahannya Bante, bagaimana menanggapi hal ini Bante. Terima kasih banyak Bante. Ya, satu persatu aja supaya nggak hilang ya. Berdana memang harus dengan keyakinan. Nah, keyakinan ini apa? Kalau keyakinan, wah ini saya dengan berdana ini akan dapat untung. Ya, karena ada ini akan kecewa. Karena orang memberi dengan harapan itu seringkali kecewa.
Karena yang pertama, belum tentu orang yang menerima barang itu berterima kasih. Yang kedua, belum tentu orang yang terima itu akan memperlakukan barangnya itu seperti Anda harapkan. Coba kalau seseorang memberi saya barang, Bante saya mempersembahkan, ya, kemudian saya taruh di sini, kemudian kaki saya begini. Tersinggung enggak Anda? Kenapa tersinggung? Wong udah diberikan kepada saya, Anda sudah mengerti dharma juga, kalau sudah diserahkan ya milik saya. Tapi coba saya taruh di sini, kemudian kaki saya begini. Semua marah. Karena apa? Saya bilang, menurunkan derajat Anda serendah itu. Tapi kalau Anda mengenal dharma, mengenal keyakinan terhadap hukum karma, sadar Anda mengatakan, wih enggak apa-apa, biku kok enggak sopan ya, biarin aja. Ya, itu kan karmanya beliau sendiri. Maka Anda tidak menderita. Tapi itu sulit sekali. Pada waktu saya kerja di bank dulu, Bank Amerika itu, duit itu seringkali numpuk di kaki. Saya pakai apa? Sebagai ganjel untuk berdiri itu. Karena saya tidak memandang itu uang. Coba kalau saya memandang itu uang. Iya kan? Jadi tergantung kita. Tapi kalau itu di dalam bahasa Jawa itu, kalau pakai pamrih mengharapkan sesuatu dari orang itu, kita itu menderita. Pasti itu. Meskipun pada awalnya waktu Anda menolong tidak mengharapkan apa-apa. Ya, hanya betul-betul menolong. Suatu hari dia itu lewat di depan Anda, dia enggak noleh sama Anda. Marah enggak Anda? Ya, sekali tersinggung, loh cobalah, dia tuh dulu saya tolong loh, sekarang nengok aja kagak. Iya kan? Loh, saya ini dianggap apa ini? Atau berdana, ya kemudian masuk ruangan ini enggak ada yang nganggap, dia duduk di paling pojok, seringkali tersinggung. Seringkali berdana namanya sudah ditulis Jaya Medo, suatu hari sudah copot gitu. Loh, kok nama saya kok enggak dianukan? Tersinggung lagi. Nah, itulah penderitaannya akibat adharma. Karena itu yang paling bagus itu adalah mengikhlaskan. Yang pertama bahasa Arab ini, yang pertama harus tulus dulu. Tulus itu apa? Saya memberi itu oleh karena hanya mengenal hukum karma. Saya tidak mengharapkan dari orang itu. Yang dipastikan tidak mengharapkan. Karena saya yakin terhadap hukum karma, maka saya yakin bahwa apa yang saya berikan itu nanti akan berbuah. Tidak harus dia yang membalas. Dia enggak ingat saya, terserah. Dia tersenyum, ya terima kasih. Dia membalas kebaikan dengan kebaikan, saya menghargai kebaikannya. Maka penderitanya enggak ada. Ini yang dikatakan bau saja, si panca tadi itu loh. Menerapkan itu betul-betul ikhlas, enggak gampang. Harus membutuhkan mindfulness, kesadaran. Begitu ada apa, karena seringkali kalau Anda gak punya duit, Anda dulu rajin ngasih orang banyak. Begitu Anda gak punya duit, mereka itu hilang semua. Marah, kita kesal, cobalah. Ibu saya juga begitu, kamu itu suka sering kali memberi. Coba nanti kalau kamu ada berapa-apa, lari semua orang itu. Ya betul lari. Gak inget. Saya bilang ibu gak apa-apa, saya percaya pada hukum karma. Yang nanti membalas, membuka rezeki saya itu bukan mereka itu. Tapi orang-orang lain yang gak saya kenal. Yang tidak beragama Buddha. Keyakinan terhadap hukum karma itu yang penting, bukan keyakinan karena terhadap orang itu. Maka kalau itu Anda lakukan, Anda selalu tersenyum. Diperlakukan kayak begitu orang yang Anda tolong, Anda mengatakan, semoga karma buruknya tidak lahir. Semoga kebahagiaan saya hukum karma tetap lahir. Enteng jadinya, enggak ada beban. Ya?
Terima kasih Bante. Ya. Baik, untuk Selamat malam Bante, saya ingin bertanya bagaimana sih cara seorang biksu untuk tidak melekat dengan kematian? Karena kita sebagai manusia kematian itu selalu sangat menyakitkan dan Tidak meninggalkan melekat dengan apa? Pakaian. Oh, kematian, ya. Ya. Karena kematian itu pasti meninggalkan trauma yang sangat dalam terutama bagi orang yang kita sayangi. Yang kedua, tadi Anda mengatakan bahwa kita harus memiliki keyakinan untuk tidak menyerah. Nah, ketika kita misalnya dalam suatu kondisi yang saya sangat bosan dan tidak tahu harus melakukan apa, apakah kita harus tetap tidak menyerah atau bagaimana? Mungkin apakah Anda memiliki? Ya. Terima kasih. Jadi yang kedua, kalau Anda menyerah berarti gagal. Gampang aja. Gagal itu apa? Tidak terpenuhi apa yang Anda harapkan. Anda citakan. Yang ingin punya cita-cita kan bukan Anda aja. Tapi mungkin orang tua, pasangan, masyarakat. Ya semua umat juga saya kira mengharapkan seorang biku nggak copot jubah kan? Iya. Ada nggak copot? Wah semoga dia copot lah biar cepet dah. Ya, pasti itu juga gitu. Harapan kita harus tahu. Saya menjadi saya itu harapan saya, harapan keluarga, harapan masyarakat sekelilingnya, harapan umat. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Yang membuat kita itu tangguh, tabah, jalan terus. Seperti saya ini. Kemarin waktu saya pergi ke wihara, Brahma Wihara. Badan kaki saya masih lemes. Saya bilang sama Gus Doni, nanti ceramahnya di mana malah? Wah di Dhammasala sana Bante. Tapi harus naik dulu, turun dulu, naik dulu. Waduh mati aku gitu. Mulai hati kecil, saya kok tidak sanggup karena memang masih lemes kaki saya ini. Ya. Wah gimana Don ya? Ya gimana ya Bante? Karena nggak ada mobil, nggak bisa naik mobil kan, ya harus apa? Ya sudah, insya Allah pakai ini, sudah pelan-pelan ya dan ya satu persatu, setapak demi setapak. Akhirnya sukses juga sampai di Dhammasalanya. Waktu pulang ya juga demikian, sukses. Karena apa? Tidak menyerah. Nah, saya masih menyerah. Apa? Apabila suruh pembabaran dhamma di belah batu. Wah, ya. Kalau ke bawah juga gampang nanti naiknya. Sementara enggak dulu lah. Menyerah kan? Jadi apa? Saya enggak mau ke sana. Biarpun diundang, sorry ye. Tapi kalau Doni terpaksa sudah ada di wihara situ, wiharanya Bante Giri, ya sudah pelan-pelan dan dia satu setapak demi setapak, sukses. Jadi kalau kita menyerah ya gagal. Dan mulai lagi harus nol lagi. Ya, harus nol lagi. Seperti seorang biku yang gagal karena lepas jubah, nantinya mau masuk lagi, nol lagi dia. Persis seperti argonya taksi. Begitu berhenti, nol lagi gitu. Terus pertanyaan yang pertama tadi apa? Kematian. Tidak ada orang yang tidak takut akan kematian. Tidak ada. Atau sulit. Ada satu orang yang tidak takut sama kematian. Yang Anda kenal dan sedang diperingati saat ini. Siapa itu? Yesus Kristus. Kemarin ya, Paskah itu hari Minggu ya kedatang ini ya, Paskah itu. Beliau digebukin, diseret-seret, dikasih mahkota duri, tidak mengeluh, tidak mencaci, tidak memaki. Jadi dia takut, bahkan disalib pun, ayo. Ada, kalau Buddha kan tidak. Mendapatkan kehormatan waktu lahir, wah para dewa pun menyambut dan memandikan dengan air bunga.
Waktu meninggal pun para dewa pun bahkan dengan tenang. Ada orang kepengen tanya Subado, dilarang-larang jangan tanya. Bantenya mau meninggal dunia, sudah waktunya habis. Sang Buddha dengar, jangan begitu. Ananda, silahkan Subado datang. Mungkin masih ada pertanyaan. Jangan sampai dia menyesal tidak dijawab oleh sang Tathagata. Kemudian sudah selesai, waktunya kok sudah gak ada lagi yang tanya. Maka beliau mengatakan, Handadani bikawe, apamadena sampadeta, waya dhamma sangkara, apadena sampadeta. Beliau mengatakan gitu menjelang kematiannya. Duhai para biku, segala sesuatu tidak ada yang kekal. Waya dhamma sangkara, tidak kekal dan berpaduan. Apamadena sampadeta. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebebasannya. Kemudian dia memasuki jana 1, 2 dan seterusnya. Beliau wafat. Itulah keunggulannya guru junjungan kita itu. Kalau yang lain-lain mau mati, waduh ada yang teriak-teriak. Dulu kenalan saya ada seperti digorok, babi digorok itu. Gitu. Macam-macam orang kematian. Kalau kita mengenal Dharma, paling tidak itu seperti Titik Puspa, suka meditasi. Dia siap. Saya sudah usia, saya sudah begini, tua sudah 87, lebih tua daripada saya. Jadi saya sudah nunggu-nunggu ini ya. Saya sudah dapat kehormatan, dicintai banyak orang, sudah bisa menyenangkan banyak orang. Ya Tuhan, saya sudah siap dipanggil. Kalau dipanggil, kalau saya meninggal, ya Tuhan, jangan sampai sakit berat, biar dengan tenang saya bisa meninggal. Itu titik Puspa ini. Yang gampang yang kita bisa lihat sekarang. Orang biasa yang kawin sampai 3 kali. Yang sering kawin 3 kali. Tentu banyak salahnya kan, namanya perkawinan itu. Jadi kita harus tahu, belajar mengenai anicca tadi, anicca. Nah nanti ini besok itu saya juga harus mengajarkan kapia saya ini anicca dukkha, anatta, anicca dukkha anatta. Nah laki-laki dalam pengalaman saya, kalau ditinggal istrinya meninggal, nangisnya nggak karu-karuan, alamat mau kawin lagi. Dalam 3 bulan dia kawin lagi pasti. Karena apa? Dia nggak bisa kesepian. Kalau pagi nggak ada yang ngasih kopi. Kalau pulang kantor nggak ada yang menyapa. Coba perhatikan nanti, coba kalau laki-laki ada yang istrinya meninggal, wah nangisnya nggak karu-karuan itu. 3 bulan mesti kawin lagi dia. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati istrinya dengan tenang, dengan kalem, semua tamu datang, ya semua tidak ada yang kekal, ini semua sudah kehendak Tuhan dan sebagainya. Itu biasanya sampai tua nggak kawin lagi. Karena apa? Kokoh, kuat dan tabah, bisa mandiri. Dan itu harus belajar. Seringkali saya lihat itu seorang ibu juga, direktur saya, presiden direktur saya dulu meninggal dunia, ibunya masih hidup, nangis gak karu-karuan. Kenapa anakku yang meninggal dunia duluan, kok bukan saya? Saya ini sudah tua, sudah tidak berharga, sudah tidak berarti. Anak saya masih berarti, dia presiden direktur perusahaan internasional. Menyesal dia, kenapa? Namanya orang tua selalu begitu. Sayangnya pada anak sepanjang jalan, sayang anak kepada orang tua sepanjang galah. Cuman tidak lebih dari 4 meter. Tapi kalau orang tua ya itu tadi. Sayangnya apapun juga bisa diberikan. Jadi untuk kematian itu kalau Anda datang ke tempat kematian, jangan ngobrol, jangan guyon, tapi melakukan perenungan. Saya datang ini nomor 1
menyikapi ikut duka cita. Kemudian saya menyikapi apa yang bisa saya bantu sama yang punya hajat, yang menderita. Yang ketiga, saya menyadari bahwa ini tidak kekal, semuanya akan mati. Saya pun juga akan demikian. Kemudian kita mengatakan kita ikut mendoakan. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya apa? Ikut mendengarkan pembabaran damanya di tempat kematian. Karena itu kalau Anda lagi ciong, jangan takut pergi ke tempat kematian. Seringkali kalau ciong toh, wah enggak bisa Bante, lagi ciong saya enggak mau ke tempat kematian. Keliru itu. Keliru. Itu saya alami, ada teman-teman enggak mau datang. Lah kalau istrimu mati gimana? Kalau anakmu mati gimana? Wah anak itu nanti ada penolaknya itu. Ya kenapa enggak penolaknya mulai sekarang aja? Jadi kalau ada ciong itu, berbuatlah kebajikan sebanyak mungkin. Biarpun itu kecil-kecil, nanti akan menjadi segunung. Enggak perlu takut. Kalau ciong, wah kesempatan ini berbuat kebajikan, saya harus ingat. Nanti itu ciong itu akan tidak terwujud. Tapi kalau memang terwujud, ini kekotoran batin yang dulu saya lakukan sekarang lagi berbuah. Ayo saya lunasi, saya terima dengan senyum dan tabah. Maka jangan pernah takut ya, mengenai kematian itu, karena semua orang pasti mati. Saya pun akan mati. Ya kenapa Bante nggak mati-mati? Karena budak. Tahu budak ya? Tuli, TULI. Tiap kali dipanggil Tuhan, saya nggak dengar kok. Jadi aja dia ngomong apa, nggak ngerti saya. Maka apa umur saya nambah terus, badan saya tetap sehat. Dibikin humor aja. Meninggal ya sudah. Waktu ayah saya meninggal juga demikian. Ibu saya meninggal ya. Kita di rumah banyak bercanda aja. Bukan senang karena meninggal orang tua. Kita ingat-ingat dulu waktu masih muda diperlakukan orang tua seperti apa dan sebagainya. Kita bikin ketawa-ketawa, iya ya. Tidak apa-apa. Kita ingat kebaikan beliau, bagaimana beliau, kemudian apa sikap kita, nakal kita seperti apa. Itu cara kita mengingat kebaikan, kebajikan itu. Sehingga kita itu bisa menyelesaikan pemakaman itu dengan baik. Meskipun saya beragama Buddha, keluarga saya Muslim, ya kita duduk bersama-sama. Baca parita malam dulu, setelah itu urusan cara Islam. Sehingga apa? Ya hidup itu harmonis itu loh. Di dalam perbedaan-perbedaan yang banyak sekali, kita hidup saling rukun dan saling membantu satu dengan lain. Maka kita tidak pernah takut akan menghadapi kematian. Karena kematian pasti datang, dan setiap hari kematian itu datang. Sel-sel kita juga berganti. Siang tadi sudah mati, sekarang menjadi gelap. Besok juga akan terang kembali. Kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan. Kita songsong kehidupan ini dan kita tahu perbuatan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini, kita yakin itulah yang akan kita petik dalam kehidupan akan datang. Ya, demikian jawaban saya.